Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meja Nuriski, NIM 22101262200006. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang pendidikan multikultural yang berjudul Menghargai Perbedaan Budaya dan Suku di TK Fatimah Zahra. Indonesia memiliki berbagai pulau yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan budaya, bahasa, dan tradisi yang berbeda-beda. Dan inilah yang menjadi dasar pentingnya pendidikan multikultural. Di Pulau Papua terdapat ratusan suku seperti Asman, Dani, Amume, Yali, Korowai, dan Me yang memiliki seni ukir khas, rumah adat Honai, serta kedekatannya dengan alam. Pulau Sulawesi juga kaya dengan suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Minasa, Gorontalo, dan Kali yang mempunyai budaya unik seperti rumah adat Tongkonan dan tradisi bahari. Kalimantan memiliki suku-suku besar seperti Dayak, Banjar, Kutai, Pasir, dan Melayu. Kalimantan yang dikenal dengan adat, tarian, dan rumah tradisionalnya. Di Sumatera terdapat suku Batak, Minangkabau, Melayu, Aceh, Lampung, Renjeng, dan Palembang dengan kekayaan bahasa, pakaian adat, dan tradisi turun-temurun. Sementara itu, suku Jawa yang merupakan salah satu suku terbesar dikenal dengan batik, wayang, bahasa, bertingkat, serta nilai kesopanan dan kerukunannya. Melalui pendidikan multikultural, keragaman suku-suku ini tidak hanya dikenalkan kepada anak sejak dini, tetapi juga dijadikan sarana untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta memahami bahwa keragaman adalah kekayaan yang menyatukan Indonesia. Apa ya yang dimaksud dengan suku? Suku adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan ciri budaya seperti bahasa, adat istiadat, pakaian tradisional, rumah adat, dan kebiasaan hidup yang diwariskan turun-temurun. Setiap suku memiliki identitas dan keunikannya sendiri yang menjadi bagian dari kekayaan budaya suatu negara. Di Indonesia terdapat banyak suku seperti suku Jawa, Sunda, Banjar, Batak, Bugis, Dayak, dan suku lain. Jadi ada dua pendapat para ahli tentang teori suku. Yang pertama, menurut Koen Tanjang Ningrat, seorang antropolog Indonesia menjelaskan bahwa suku adalah kesatuan masyarakat yang memiliki identitas budaya sama seperti bahasa, adat, tradisi, dan rasa kebersamaan. Menurutnya, suku terbentuk melalui sejarah, lingkungan, dan kebiasaan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, menurut Clifford Geertz, ahli antropologi budaya, menyatakan bahwa suku adalah kelompok etnik yang dibentuk oleh simbol budaya dan makna yang mereka percayai bersama. Ia menekankan bahwa suku tidak hanya dilihat dari fisik atau wilayah, tetapi dari nilai, kepercayaan, dan pola hidup yang menjadi ciri khas suatu kelompok. Selanjutnya adalah hasil wawancara bersama kepala sekolah dan guru di TK Fatimah Zahra tentang penerapan pendidikan multikultural. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu bagaimana penerapan pendidikan multikultural di TK Fatimah Zahra? Jawaban dari kepala sekolah dan guru ialah menurut Ibu penerapan pendidikan multikultural di TK Fatimah Zahra sudah berjalan cukup baik dan diterapkan melalui berbagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan anak. Guru biasanya memperkenalkan keberagaman suku, budaya, dan kebiasaan melalui media yang menarik seperti video YouTube tentang adat Banjar, Jawa, Papua, dan suku lainnya. Setelah menonton, anak-anak diajak berdiskusi agar mereka memahami perbedaan pakaian adat, bahasa, daerah, serta kebiasaan khas dari setiap suku. Pertanyaan kedua, apakah ada bentuk kegiatan yang bisa dilakukan anak untuk mengenal budaya suku, misalnya melalui permainan lagu, tarian, atau cerita rakyat Ibu? Jawaban dari kepala sekolah dan guru ialah menurut Ibu melalui kegiatan bermain, bernyanyi, dan proyek kelas, biasanya anak-anak diperkenalkan permainan tradisional dari berbagai suku, misalnya ampar-ampar pisang dari Banjar dan cublak-cublak suweng dari
dari Jawa Timur. Melalui permainan seperti ini, anak belajar bahwa setiap daerah memiliki permainan khasnya sendiri. Permainan ampar-ampar pisang adalah permainan tradisional anak-anak dari Kalimantan Selatan yang dimainkan sambil menyanyikan lagu. Terdapat beberapa variasi cara bermainnya, seperti duduk melingkar atau berpasangan menggunakan kaki. Namun intinya adalah melatih kekompakan dan sportivitas melalui lagu. Cara memainkan permainan ampar-ampar pisang ialah pemain duduk melingkar dengan kaki lurus ke depan. Satu orang menjadi pemandu dan menyanyikan lagu sambil menunjuk kaki pemain secara bergantian. Kaki yang terakhir ditunjuk saat lagu berakhir harus dilipat dan permainan terus berlanjut sampai hanya satu pemain yang tersisa. Selanjutnya adalah permainan cublak-cublak sueng. Cublak-cublak sueng adalah lagu daerah Jawa Timur. Lagu tradisional ini digunakan sebagai penggiring dalam permainan tradisional Jawa yang memiliki nama yang sama, yaitu dolanan cublak-cublak sueng. Permainan tradisional cublak-cublak sueng biasa dimainkan oleh anak-anak di desa Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Dalam permainan cublak-cublak sueng diawali dengan hompimpa untuk menentukan siapa yang akan kalah pertama kali. Setelah itu ia yang akan kalah akan berperan menjadi Pak Empong, berbaring telungkup di tengah dan anak-anak yang lain akan duduk melingkari Pak Empong. Kemudian mereka yang melingkari Pak Empong membuka telapak tangan menghadap ke atas dan diletakkan di punggung Pak Empong. Lalu ada salah satu anak yang memegang biji atau kerikil dan dipindahkan dari telapak tangan satu ke telapak tangan lainnya dengan diiringi lagu cublak-cublak sueng. Pertanyaan ketiga, menurut Ibu bagaimana cara guru itu memperkenalkan perbedaan suku dan budaya kepada anak? Jawaban dari kepala sekolah dan guru di TK Fatimah Zahra ialah kami mengadakan kegiatan fashion show baju adat Nusantara di akhir tahun. Setiap anak memakai baju adat dari berbagai suku seperti Jawa, Dayak, Banjar, Papua, Sumatera, dan Sulawesi. Kegiatan ini membuat anak melihat bahwa perbedaan budaya itu indah dan perlu dihargai. Setelah itu, guru juga memasukkan nilai multikultural dalam kegiatan sehari-hari, seperti mengajarkan toleransi, saling menghargai teman, berbagi, serta menerima perbedaan cara berbicara atau kebiasaan antar anak. Pertanyaan terakhir, apa saja kendala atau tantangan Ibu yang dihadapi dalam mengenalkan keberagaman budaya dan suku kepada anak? Jawaban kepala sekolah dan guru ialah menurut Ibu kendala yang sering muncul adalah pemahaman anak yang masih terbatas sehingga mereka sulit mengenal perbedaan budaya tanpa bantuan benda nyata. Ditambah minimnya media pembelajaran seperti pakaian adat. Selain itu, waktu pembelajaran terbatas dan dukungan orang tua di rumah juga belum maksimal sehingga anak kurang mendapatkan penguatan tentang pentingnya keberagaman. Kesimpulan dari video pembelajaran pendidikan multikultural yang berjudul Menghargai Perbedaan Budaya dan Suku di TK Fatimah Zahra memberikan pemahaman kepada anak bahwa Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan adat yang berbeda-beda, namun semuanya harus saling dihormati. Anak-anak belajar menerima teman tanpa membeda-bedakan, menghargai setiap keunikan, serta membangun sikap toleransi dan persatuan. Melalui kegiatan bermain dan bercerita dan mengenal pakaian adat, anak menjadi lebih bangga dengan kebenekaan Indonesia dan tumbuh sebagai generasi yang ramah, sopan, dan menghargai keberagaman.
Demikianlah penjelasan video pendidikan multikultural yang berjudul Menghargai Perbedaan Budaya dan Suku di TK Fatimah Zahra. Semoga melalui video ini kita semakin memahami betapa pentingnya saling menghormati, menerima perbedaan, dan menjaga persatuan sejak usia dini. Terima kasih atas perhatian. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.